Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fariz Nurrahim Naim Syafi'i, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi baru, yaitu list atau array. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, kita belajar bagaimana program membuat keputusan dengan percabangan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana program bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu wadah. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata, data jarang hanya satu. Misalnya, daftar nama mahasiswa. Itu kan banyak ya. Atau daftar barang di toko. Nah, semua itu kan tidak mungkin disimpan satu persatu di variabel yang terpisah. Nah, solusinya adalah kita gunakan list, yaitu struktur data yang bisa menampung banyak nilai sekaligus. Nah, list di Python itu ditulis menggunakan tanda kurung, tanda kurung siku untuk menyimpan beberapa nilai. Nah, di sini variabel yang ada di dalam list itu saya membuat variabel 1, 2, 3, 4. Nah, data-data ini bisa juga berisi campuran seperti angka, string, dan lainnya. Misal kayak di sini. Contoh isi itu tipe datanya isi tipe datanya itu string, yaitu data pertama itu apel, jeruk, dan pisang. Nah, kalau di Python kita menggunakan index. Nah, jadi di setiap list ini memiliki indeks. Nah, indeks ini adalah nomor urut yang dipakai komputer untuk mengenali posisi data. Nah, kalau di Python, indeks yang digunakan itu indeks yang digunakan mulai dari 0. Jadi, apel itu ada di indeks 0, jeruk itu ada di indeks 1, dan pisang itu ada di indeks 2. Nah, kalau kita menulis misalnya contoh indeks 0, maka program berjalan adalah apel. Begitu juga kalau kita menulis contoh indeks kedua, maka program berjalan adalah pisang. Nah, ada juga kita bisa menulis indeks negatif. Tapi kalau kita menggunakan indeks negatif, program yang akan muncul itu adalah data yang ada dari mulai paling belakang. Misalnya kalau kita menuliskan indeks min negatif 1, maka yang muncul adalah pisang. Nah, selanjutnya di di Python list juga mendukung membership, yaitu kita bisa memeriksa apakah sebuah item itu ada di dalam list atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan in. Operator in untuk mengecek apakah di dalam list yang telah kita buat ada item yang kita cari atau tidak. Nah, contohnya misal kita punya dua item nih di dalam list, apel dan jeruk. Nah, jika apel in jika apel ada di dalam list contoh ini, maka nilai yang dikeluarkan adalah true. Namun tidak, jika mangga ada di dalam contoh, maka nilainya false karena mangga itu tidak ada di dalam contoh. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan list untuk menyimpan pilihan yang valid. Misalnya, contoh pilihan A, B, C. Maka jika kita si pengguna memasukkan nilai yang ada di dalam list ini, maka pilih maka program yang berjalan adalah pilihan valid.
Namun kalau yang pengguna masukan tidak muncul di dalam sini, yang pengguna masukan adalah misal D, maka yang di print adalah tidak valid. Maka mari kita coba implementasikan ke dalam Scratch terlebih dahulu, lalu kita mainkan di Python. Nah, di sini langkah pertama adalah kita membuat list dulu. Saya akan membuat list nama buah. Oke. Nah, di sini kita tentunya harus menggunakan blok yang ini, blok event. Kemudian, karena kita sudah membuat list buah, maka kita bisa lihat listnya itu ada di sini. Nah, kita bisa menambahkan list-list nama-nama buah di sini menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan plus untuk di scratch. Kemudian bisa juga kita menggunakan blok yang ada di sebelah sini. Nah, kita akan coba dulu menambahkan list menggunakan tanda plus itu. Kita masukkan yang pertama adalah apel. Nah, kan tadi kalau di Python indeksnya itu mulai dari 0 untuk Python. Tapi kalau di Scratch indeksnya itu mulai dari 1. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan lagi. Misal kita tambahkan mangga. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, namun kita juga bisa hapus seperti ini, langsung hapus. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan list menggunakan blok yang ada di sini. Kita menggunakan blok adding to list buah. Nah, misal kita ingin menambahkan apel, nah, kita menambahkan apel untuk list buah. Kita jalankan programnya, maka programnya akan jalan. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menghapus list yang telah ada. Misal kita hapus, kita jalankan, maka listnya hilang. Kemudian kita bisa menambahkan list ke indeks tertentu. Misalnya kita menambahkan list apel, variabel apel ke indeks 1. Maka yang muncul adalah apel di indeks 1. Kita juga bisa menambahkan di indeks 2. Seperti ini. Masih apel. Indeks kedua kita ganti menjadi mangga. Kita coba jalankan. Nah, maka kalau kita pakai blok insert, kita bisa menaruh variabel yang kita ingin tambahkan di list itu ke indeks tertentu. Seperti ini misalnya, mangga akan muncul di indeks kedua dan indeks berikutnya itu bisa turun ke indeks selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita bisa juga langsung menghapus semua yang telah kita masukkan menggunakan blok delete all of list buah. Maka listnya akan terhapus. Kemudian kita coba buat listnya ulang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengecek apakah buah-buah yang kita cek itu ada di dalam list atau tidak. Nah, kita menggunakan blok ini terlebih dahulu. Kemudian untuk mengecek kita pakai ini, replace, maaf, kita pakai ini untuk mengecek apakah variabel yang ingin kita cek di list itu ada atau tidak. Misal kita akan masukkan mangga. Kita coba running, maka nilainya adalah true karena mangga terdapat di dalam list yang kita buat.
Pak, coba kita masukkan nilai yang tidak ada. Kelapa misalnya, maka yang akan muncul adalah false karena kelapa tidak ada di dalam sini. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan list ini untuk validasi input. Kita akan meminta pengguna memasukkan nama buah, kemudian kita validasi apakah buahnya itu ada atau tidak menggunakan if else. Nah, di sini kita coba menggunakan ini. Jadi, apakah nanti jawaban pengguna itu buahnya ada atau tidak? Jika ada, maka kita masukkan buah tersedia. Dan jika tidak ada, maka kita masukkan else-nya buah tidak tersedia. Maaf, buah tidak tersedia. Oke, sekarang kita coba running. Saya akan memasukkan yang terdapat di list terlebih dahulu, yaitu apel. Maka jawabannya adalah buah tersedia. Tapi kalau kita coba cek kelapa itu ada atau tidak, nah ternyata kelapa tidak tersedia. Seperti itu. Sekarang kita coba mainkan di Python. Nah, oke, sekarang kita kembali ke Python untuk melihat implementasi list secara lebih detail. Misalnya, kita buat list terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Membuka tanda kurung siku, kita masukkan string, variabel yang kita ingin gunakan. Saya menggunakan apel, kemudian pisang, kemudian mangga. Nah, di sini kita tutup lagi dengan tanda kurung ketik. Nah, sekarang kita coba tulis untuk menentukan indeks, untuk melihat indeks, mencoba indeks. Nah, kita print buah indeks 0. Kita coba running, dan yang muncul adalah apel. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di Python itu indeksnya mulai dari 0. Beda dengan di Scratch yang indeksnya mulai dari 1. Kalau di Python, indeksnya mulai dari 0. Kita coba indeks 2. Maka yang muncul adalah mangga karena 0, 1, 2. Kemudian kita coba indeks negatif. Kan tadi indeks negatif itu mulai dari belakang. Mari kita coba running. Dan benar, mulai dari belakang yaitu mangga. Oke, sekarang kita coba membership. Kalau kita tulis print, kemudian buah apel in buah, maka hasilnya adalah kita coba running. Hasilnya adalah true, karena apel ada di dalam list buah. Tapi kalau kita coba yang tidak ada, misal kelapa, maka hasilnya adalah false. Nah, kita juga bisa membuat program validasi input sederhana.
Oke, misal kita punya pelanggan nih. Pelanggan itu adalah pengguna. Kita membuat pesanan. Sama dengan input, nanti pelanggan akan memesan. Masukkan nama buah. Oke, nanti kita akan meminta si pengguna untuk memasukkan buah yang dia inginkan. Nah, jika buah dari pesanan itu, jika pesanan itu buah ada di list buah, maka yang kita print adalah oke, buah tersedia. Kemudian else-nya kita buat else jika buahnya tidak ada, maka maaf buah tidak tersedia. Oke, mari kita coba running. Masukkan nama buah, saya akan memasukkan saya ingin pisang. Dan jawabannya adalah oke, buah tersedia. Di sini adalah cara kita memeriksa, memvalidasi input sederhana. Kemudian ketika kita coba yang tidak ada, seperti kelapa, oke jawabannya maka maaf buah tidak tersedia. Seperti itu. Oke, nah di sini tadi kita sudah melakukan demo activity 4 di Scratch dan Python, yaitu membuat list berisi nama bahan makanan. Kita menggunakan buah, kemudian menampilkan indeks buah-buah itu, kemudian memeriksa apakah bahan tertentu tersedia di dalam list, kemudian menambahkan validasi input untuk memeriksa ketersediaan bahan. Nah, ini sudah kita lakukan di Scratch dan Python barusan. Selanjutnya, kita membuat project GIS-Gristype itu, maka kita akan membuatnya dulu. Buat list berisi bahan, periksa bahan, berikan solusi alternatif jika bahan tidak tersedia, lalu mengimplementasikan pengecekan membership untuk validasi input pengguna. Oke, pertama kita akan membuat di sini terlebih dahulu. Oke, kita pertama yang harus dilakukan adalah membuat list terlebih dahulu, membuat list bahan makanan. Saya akan menggunakan ini saja karena lebih mudah. Yang pertama adalah beras. Oke, kemudian saya membuat telur, minyak, dan gula. Nah, di sini kita lupa mengganti nama listnya. Saya akan mengganti terlebih dahulu dengan cara rename list. Saya akan mengganti menjadi list bahan makanan. Oke, di sini sudah ada listnya: beras, telur, minyak, gula. Selanjutnya kita cek apakah list berisi gula atau tidak, seperti perintah pada projectnya. Kita memeriksa bahan yang tersedia dan yang tidak tersedia. Oke. Nah, di sini sudah jadi programnya sama seperti tadi. Kita memeriksa, kita langsung running aja.
What's your name? Oh, di sini lupa ya mengganti ininya. Oke. Input bahan makanan. Nah, di sini saya memasukkan gula. Nah, di sini kita harus menggantinya terlebih dahulu. Bahan tersedia. Bahan tidak tersedia. Oke, input bahan makanan. Saya akan mengisi gula dan bahan tersedia. Kemudian, jika tidak tersedia, saya ingin snack. Dan ternyata bahannya tidak tersedia. Yang kita inginkan tidak tersedia. Nah, perintah pertama kita sudah jalankan di Scratch. Kemudian, berikan solusi alternatif jika bahan tidak tersedia. Maka, kalau bahannya tidak tersedia, kita minta solusinya. Silahkan cari di tempat lain. Nah, itu solusinya jika barangnya yang dicari tidak tersedia. Oke, kita coba ini garam. Bahan tidak tersedia, silahkan cari di tempat lain. Seperti itu. Kemudian, implementasikan pengecekan membership untuk validasi input pengguna. Oke, oke, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian kita pindah ke Python dan tinggal mengganti dengan bahan makanan seperti beras, telur, gula, kemudian minyak. Sini kita ganti menjadi bahan makanan. Oke, masukkan bahan yang kamu inginkan. If pesanan in bahan makanan, maka yang diinginkan adalah oke, bahan tersedia. Sini, maaf, bahan tidak tersedia. Silahkan pesan bahan lain atau cari di tempat lain. Seperti itu. Nah, kita sudah memenuhi perintah dari project tersebut. Mari kita coba jalankan. Masukin bahan yang kamu inginkan. Saya menginginkan beras. Oke. Di sini kenapa seperti ini? Karena saya menuliskan beras dengan huruf kecil. Sedangkan di sini hurufnya besar semua. Kalau terjadi perbedaan seperti itu, maka program tidak bisa berjalan dengan baik. Di sini saya coba masukkan beras. Nah, bahan tersedia. Karena kita harus memasukkan, menginput
yang sama dengan yang ada pada list tersebut. Oke, jadi sampai sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Di Scratch tadi kita telah belajar banyak. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat list, bagaimana mengakses data dengan indeks, kemudian bagaimana menggunakan membership untuk mengecek keberadaan item, serta bagaimana menggunakan list untuk validasi input. Nah, dengan memahami list, kita sudah punya kemampuan untuk menyimpan dan mengelola banyak data sekaligus. Nah, ini adalah langkah penting dalam pemrograman. Oke, sampai sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.